selamat datang kembali di program Sehat Mental dengan Menulis. Dan di sini sama aku Aini dan Kak Jelvina. Hai. Kali ini kita mau bahas yaitu penting nggak sih seorang ibu tuh mengungkapkan cintanya terhadap anak. Menurut kakak gimana? Penting ya. Karena kalau misalnya kita punya perasaan tapi perasaan itu nggak kita ungkapin tuh, jadi kayak ada sesuatu hal yang kurang greget, kurang tersalurkan, itu kurang mengalir. Kayak kita kalau misalnya kita lagi kesal sama orang kan akan lega banget kalau kita memang menyampaikan rasa itu kan. Nah, bukan hanya rasa kesel sama marahnya perlu kita sampaikan, tapi rasa cinta pun kita perlu nyampein, bukan hanya ibu ke anak tapi anak ke ibu. Tapi memang yang perlu mulai duluan sih sebaiknya ibu ke anak. Kenapa? Karena anak itu kan peniru ulung ya. Iya. Kalau misalnya dia udah ngeliat nih ibu tuh kok sering banget bilang cinta ke aku, dia bakalan ngikutin untuk bilang cinta juga ke ibu. Nah, gimana sih kalau misalnya seorang anak ataupun ibu yang nggak bisa buat mengungkapkan rasa cintanya karena kan terkadang ya Kak, sering masih ngerasa bersalah gitu. Kita nggak pernah bisa ya untuk memungkiri peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita, apalagi itu di luar kendali kita. Merasa bersalah, it's okay banget, nggak apa-apa. Itu tuh jadi kayak sebuah alarm, berarti kita ada yang perlu diperbaiki nih. Gitu. Tapi bukan berarti kita jadi membangun dinding pembatas gitu kan antara ibu dan anak. Sayang banget dong karena rasa bersalah kita jadi kaku gitu untuk bilang cinta, untuk sekedar peluk gitu kan. Padahal dulu waktu masih kecil sering banget itu terjadi, bahkan dicium-cium, dibilang cinta, terus kok ngapa jadi anaknya udah gede malah jarang terjadi. Padahal dulu waktu masih bayi kan bayinya belum ngerti kan, belum bisa membalas juga. Tapi kenapa kalau pas anak udah gede, anak udah bisa balas gitu kan dengan ungkapan cinta dan sayang juga, tapi itu malah gak dilakukan gitu. Nah, salah satu caranya kalau misalnya memang tahu ibu atau anak yang memang punya rasa bersalah, yang paling pertama diberesin dulu itu adalah sampah perasaan, emosi negatif. Nah, emosi negatif ini itu nggak semuanya jadi sampah kayaknya, tapi emosi negatif itu justru bisa juga jadi berlian kalau kita bisa menemukannya. Jadi kalau misalnya kita merasakan ada emosi negatif di dalam diri kita bisa banget tuh menuliskannya. Karena dengan menulis kita bakalan bisa menemukan mana yang sampah, mana yang berlian. Karena kan perasaan itu nggak bisa kita indera kan. Sedangkan manusia itu lebih mudah melihat, menilai, dan mempelajari sesuatu yang terindra. Benar nggak sih? Iya benar. Nah, jadi kita bisa tuh, karena kalau kita sulit nih memahami apa yang kita rasakan, kita bisa dibantu dengan proses menulis. Karena dengan menulis kita bisa mengindra apa yang kita rasakan. Jadi dengan menuliskan kita jadi bisa melepaskan, oh ini sampah nih, kita buang gitu ya. Oh ini ternyata hikmahnya ini ya, ternyata pelajarannya ini ya. Nah itu bisa kita bawa untuk kehidupan bekal kita selanjutnya. Nah selanjutnya itu sebenarnya perasaan bersalah tuh kita sendiri yang bikin kan. Nanti kita perlu memaafkan diri kita Kak. Kita perlu memaafkan diri kita perlu beresin dulu gitu ke diri kita sendiri. Selanjutnya kalau memang itu perlu, kita memang nyata gitu ya melawan kesalahan ke anak ya, kita perlu sampaikan ungkapan itu ke anak, kita minta maaf, kita minta rindunya. Dan kadang tuh ngomongin kayak gitu malah jadi bikin tambah mesra gak sih? Iya. Ya kan? Ngerti, saling ngerti. Iya, ibu gitu. sama anak. Dan lega banget, dan memang mesti diberaniin sih untuk berani ngomong maaf kayak gitu. Kadang kita tuh beraninya cuma minta maaf ke teman atau ke medsos, ya sih? Apalagi kalau hari ibu, gimana tuh? Wah, semua medsos tuh kayaknya penuh dengan tulisan cinta untuk ibu, tapi ibunya baca nggak? Nggak semua ya, Iya. ada sebagian. Tapi banyak juga sebagian lain ibunya yang nggak baca tulisan itu. Tapi dia di medsos dikenal sebagai anak yang Punya sosmed gitu kan. Iya. Nah itu, jadi memang kita perlu banget diungkapin. Tidak cuma di medsos, juga di media, tapi secara langsung kalau misalnya masih ada ini juga ya. Iya benar banget, karena memang kan segala sesuatu tuh perlu diucapkan dan perlu dibuktikan. Kalau misalnya kita cuma membuktikan aja bahwa kita tuh udah menyesal, kita udah memperbaiki, tapi kita nggak pernah mengucapkan itu dan tidak pernah memberikan pengakuan, kan orang akan bertanya-tanya gitu. Kalau misalnya kita cuma minta maaf aja,
mengakui aja tapi kita nggak ada buktinya kan, itu kita jadi dibilang bohong. Artinya mau rasa kita mau minta maaf, memaafkan, mau ungkapin cinta itu perlu banget kayak ini diungkapkan dan dibuktikan. Jadi dua hal itu tuh adalah sesuatu hal yang nggak boleh ditinggalin dan nggak boleh dipilih salah satu, karena memang mereka butuh berdampingan gitu. Dan selanjutnya ya tadi kalau misalnya teman-teman sulit itu melewati proses memaafkan diri sendiri, melepaskan rasa bersalah itu sendirian, mungkin bisa join di mana kayak ini. Nah, mungkin teman-teman bisa join di kelas menulis forgiveness journal, karena di sana juga kita bisa mengolah rasa, kemudian bisa memaafkan diri sendiri dan bebas sebenarnya ya Kak. Kalau menulis jurnal tuh nanti mungkin bisa diolah kembali dan akhirnya menuliskan sesuatu yang benar-benar bisa untuk mengenali diri juga ya Kak ya. Ya benar banget. Jadi nanti kita bakalan belajar tentang kita minta maaf ke Allah, kita memaafkan diri kita sendiri, kita memaafkan orang lain, kita juga ada proses untuk minta maaf ke orang lain. Karena kalau misalnya kita ingat tuh kalau kayaknya dia jahat banget deh, nggak pantas untuk kita maafin. Tapi sebenarnya ya kehidupan kita kan masih panjang dan kita belum tahu akhir kehidupan kita seperti apa, dan bisa banget loh kita berpeluang untuk melakukan kesalahan juga kan. Dimana saat kita melakukan kesalahan kita yang paling kita butuhkan adalah dimaafkan gitu. Jadi ya kalau kita memang lagi dapat kesempatan untuk memaafkan, ya maafkan, karena bisa jadi kita yang nanti akan butuh dimaafkan. Gitu teman-teman. Nah gitu ya teman-teman, jadi jangan lupa untuk mengungkapkan cinta dan memaafkan ya Kak ya. Karena memaafkan itu bukan sekedar cuma aku minta maaf ya terus udah hilang gitu aja. Padahal kan nggak kayak gitu ya. Nah jadi memaafkan itu karena memang kita butuh dan butuh dimaafkan, dan kita benar-benar harus ikhlas juga dari rasa memaafkan itu. Nah segitu aja video dari kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat nih buat teman nulis semuanya. Dan jangan lupa buat subscribe, like, comment, dan share video ini. Dadah!